Hai semuanya, perkenalkan kami dari Mobility Student ITERA. Saya Alia Fatia Rahma. Saya Mulyawati Kinasih. Dan saya Aisyah Mani Irawan. Kami di sini dengan subjek Industrial Automation, yaitu BLT 3403, di mana kami telah membuat video mengenai diskusi yang menjadi tugas kami untuk mempelajari perihal pneumatik di simulasi fluid sim. Kalau kayak gitu kita langsung mulai aja kali ya guys. Oke. Ayo selamat menonton. Dadah. Oke, di video kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang dasar sistem pneumatik yang berdasarkan video yang telah kami pelajari, yaitu penggunaan fluid sim untuk memahami konsep dasarnya. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri dulu. Saya Alia Fatia. Saya Mulyawati Kinasih. Saya Aisyah Mani Irawan. Nah, jadi di sini kita nggak cuma bahas teori aja, tapi juga mencoba memahami bagaimana cara kerja sistem pneumatik, terutama dari sisi aktuator, valve, dan kontrol aliran udara. Dan nanti di tengah kita juga bakal sedikit bahas pengalaman kita waktu simulasinya. Jadi biar lebih kebayang gimana implementasinya nanti. Langsung aja kita mulai diskusinya yuk dari konsep yang paling dasar dulu kali ya, yaitu komponen utamanya. Di video tadi aku melihat yang pertama itu kita membahas perihal silinder sebagai aktuator utama dan sistem pneumatik. Iya, dan ada dua jenis yang dijelasin, yaitu single acting dan double acting cylinder. Awalnya aku kira sama aja, tapi ternyata beda di cara kerjanya ya. Betul, kalau single acting cylinder itu punya satu jalur udara, jadi kalau udara masuk, pistonnya akan maju. Oke, terus kalau baliknya gimana? Baliknya tuh otomatis karena ada pegas di dalamnya, jadi pas tekanan udaranya dilepas, dia langsung kembali. Oh, jadi nggak perlu dikontrol dari dua arah ya? Iya, cukup satu arah aja. Tapi kalau double acting? Nah, kalau double acting cylinder ini dia punya dua jalur udara, jadi gerakan yang maju dan mundur itu sama-sama dikontrol oleh udara. Berarti jadi lebih fleksibel ya, tapi juga lebih kompleks. Iya, jadi tergantung kebutuhan sistemnya sih. Selanjutnya mungkin kalau ke bagian kontrol gimana, yaitu valve. Menurut kalian penting nggak valve itu? Valve ini penting banget sih, karena dia yang ngatur aliran udaranya. Iya, disebut directional control valve. Fungsinya buat menentukan arah aliran udara ke silinder. Kalau diibaratkan kayak saklar tapi untuk udara ya? Iya, ini untuk saklar udara, bukan saklar listrik kayak seperti biasanya. Nah, untuk single acting cylinder biasanya pakai 3/2 valve nih, yang artinya ada 3 port dan 2 posisi. Sedangkan double acting itu butuh valve yang lebih kompleks ya, karena harus mengatur 2 jalur udara. Jadi semakin kompleks gerakannya, maka kompleks juga sistem kontrolnya. Oke deh, kalau kayak gitu kita lanjut kali ya ke bagian kontrol kecepatan. Kecepatan silinder tuh bisa diatur menggunakan kontrol flow, kontrol valve. Yang kayak throttle itu ya, buat nahan aliran udara. Iya betul, jadi ada juga one way flow control valve yang hanya membatasi satu aliran udara. Tadi di video juga disebutkan kalau lebih baik mengontrol udara itu yang keluar daripada yang masuk ya? Nah, mungkin karena tekanannya jadi lebih stabil, jadi gerakan silindernya pun jadi lebih halus. Jadi supaya nggak tersendat atau terlalu cepat di awal. Kalian ingat nggak tentang satu masalah yang dibahas di dalam video, yaitu pipa yang terlalu panjang? Menurut kalian itu karena apa? Kalau itu mungkin karena udaranya harus mengisi pipanya dulu, jadi responnya akan jadi lebih lambat. Itu solusinya pakai quick exhaust valve. Oh, supaya bisa langsung keluar dari dekat silinder ya? Jadi lebih cepat dan efisien. Oh iya guys, dari tadi kan kita udah banyak bincang-bincang tentang video yang kita tonton ya. Dari kalian sendiri ada yang udah nyoba belum simulasinya? Menurutku bakal lebih kebayang deh kalau kita lihat langsung simulasinya sih. Biar nggak cuma kebayang teorinya aja, tapi udah sempet coba juga di fluid sim belum? Aku kebetulan sempat coba nih, jadi awalnya aku download dulu softwarenya, terus pas aku buka itu kita masuk ke folder bin buat jalanin aplikasinya. Nah, jadi
ini simulasi di fluid sim yang bisa dilihat gitu Oh kan. ini ya. Nah itu kan kelihatan banget ya gimana sistem pneumatik itu secara real time. Jadi ini yang pertama aku coba buat dulu yang sebelah kiri ini single acting cylinder. Nah itu rangkaiannya tuh dari sumber udara masuk ke 3/2 valve terus ke silinder yang ada pegasnya. Nah pas valve-nya ini ditekan, udaranya tuh masuk ke silinder jadi pistonnya maju kayak gini nih. Sebentar, kita run dulu. Nah, kayak gini. Jadi kayak kita tekan dulu aja maju tuh. Ada tadi kan pegasnya. Nah, jadi pas valve-nya ini dilepas, aliran udaranya berhenti dan udara di dalam silinder keluar lewat exhaust. Jadi piston balik lagi ke posisi awal karena didorong pegas. Tapi di simulasi ini aku nambahin nih aku lupa namanya. Jadi kita lihat dulu di library. Jadi semacam troll valve itu, jadi dia nahan udara gitu. Jadi harusnya nih kalau aku nggak pakai ini komponennya, dia tuh harusnya bakal bolak-balik secara otomatis. Nah tapi karena aku pakai ini kita bisa nyetel kapan dia bisa bolak-balik gitu. Keren banget. Nah terus nih ada juga yang sebelah kanannya aku nyoba yang double acting cylinder, tapi dia lebih kompleks juga. Nah, di sini kita menggunakan 5/2 valve. Dia tuh punya 2 jalur buat ngatur udaranya ke sisi silindernya nih. Ini ada 2 di sebelah kanan sama kirinya. Jadi waktu posisinya tuh diubah, aliran udara itu pindah ke sisi satunya. Jadi pistonnya otomatis mundur. Nah, yang menarik di simulasi ini kita bisa lihat langsung aliran udaranya, biasanya ditandai garis atau warna yang gerak. Nih ada warna biru tua iya, warna-warna ini ya. Benar-benar. Jadi kita nggak cuma nebak nih, tapi benar-benar bisa lihat udara itu ngalir dari mana ke mana. Nah, terus aku juga sempat nyoba flow control valve di jalurnya. Pas aliran dipersempit, gerakan piston jadi lebih lambat, dan pas dibuka, piston jadi gerak lebih cepat. Mungkin nih. Oh iya, benar-benar. Lebih beda kan sama Iya, yang beda. single. Ini aku ini juga apa ya namanya? Mana coba Ini deh. mungkin quick exhaust valve. Jadi lebih cepat kan? Iya, benar-benar. Jadi terlihat banget perbedaan yang kanan sama yang kiri. Nah, jadi itu pun digerakkan silindernya itu tergantung posisi valve. Jenis silinder tuh juga ngaruh ke cara kerjanya, dan kecepatannya bisa kita atur dari aliran udaranya. Menurutku sih simulasi ini ngebantu banget ya, karena kita bisa langsung lihat hubungan antara teori dengan praktiknya langsung. Ya, jadi nggak cuma kebayang, tapi emang kelihatan banget sistem jalan itu kayak mana. Oke, berarti dari diskusi ini sebenarnya kita bisa melihat nih bahwa sistem pneumatik ini ternyata nggak sesederhana yang dilihat, namun masih bisa kita pelajari. Banyak faktor yang mempengaruhinya, mulai dari jenis silinder, valve, sampai desain sistem seperti panjang pipa. Dan dengan bantuan simulasi seperti fluid sim ini, kita juga bisa lebih mudah memahami dan menguji sistem sebelum diterapkan di dunia nyatanya. Oke, mungkin kayaknya itu aja nggak sih yang kita diskusin kali ini, karena sejauh ini yang aku lihat memang sudah bisa kita pahami gitu. Dan semoga aja pembahasan ini akan membantu kita untuk lebih memahami dasar dari sistem pneumatik dengan lebih baik. Oke, makasih perhatiannya. Makasih juga ya guys. Oke. Makasih juga. Bye-bye. Lihat dari komen di sana. Udah. Berapa menit ya? Oke semuanya, tadi kita telah membahas dan berdiskusi panjang mengenai pneumatik di simulasi fluid sim. Nah, menurut kalian sendiri gimana tadi simulasinya? Kalau dari aku sih simulasi ini membantu kita banget ya, antara ngubungin kita antara teori dan simulasinya nih sebelum kita menerapkannya di dunia nyata. Nah, terkhususnya nih kami kan menggunakan software fluid sim pneumatik, dan yang kami uji itu yaitu single acting cylinder dan double acting cylinder. Nah, kalau kayak gitu teman-teman juga pastinya bisa dong mempelajari apa yang telah kami diskusikan. Kalau misal ada salah kata dari kami minta maaf ya teman-teman. Ya sudah, kalau kayak gitu kami pamit undur diri. Dadah.
Bye-bye.